Barbel Talk Podcast, talks about barber life. Sebelum kita memulai obrolan ini, diharap untuk dipahami bahwasannya konten podcast ini berdasarkan asumsi. Pendapat sebagai media, tempat kita mengaspirasikan pemikiran kita. So, tolong dimengerti dan buang jauh-jauh baper-baperan yang tidak jelas. Oke, musik dulu ya. Hai semua pendengar Barbel Talk ID. Hai. Aduh, Sep, minggu besok kita lebaran ya. Nggak kerasa banget nih puasa tahun ini. Asli benar, nggak mungkin bagi gue pribadi ya, lebaran tahun ini benar-benar sedih sih, Basit. Soalnya nggak bisa ketemu nyokap nih, gue nggak bisa mudik. Karena kan tahu sendiri kita dilarang mudik ya, khususnya oleh pemerintah karena masalah pandemi corona ini. Bener banget, Sep. Oh ya, by the way, lu kan orang Depok nih. Ada rencana nggak lo buat mudik atau keliling kerabat terdekat sekarang Jabodetabek lah? Belum tahu nih, Sep. Tapi kayaknya insya Allah gue tergantung orang tua gue juga nih keliling apa enggak. Mungkin insya Allah kalau misalnya situasinya aman, kayaknya gue bakal keliling. Anyway, Sep, di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi. Mungkin insya Allah bakal ada lagi, Sep. Nah, tamu yang kali ini adalah salah satu seorang barber yang sudah dibilang banyak jam terbang pengalamannya dan namanya sudah dikenal di panggung barber Indonesia. Beliau ini bisa dibilang gue pernah ketemu di tahun 2013 dan tahun 2014. Kayaknya udah lama banget nih gue nggak ngobrol bareng sama seseorang ini. Bener sekali, dialah mungkin bisa dibilang bagi gue seorang guru juga ya, yang pernah ngajarin gue nyukur, pernah ngajarin gue banyak hal tentang barbering tentunya. Gue ketemu beliau ini sekitaran tahun 2018 awal. Baik. Mungkin orang-orang udah pernah kenal mungkin namanya ya, yang namanya udah kuat banget lah, khususnya di barber Indonesia ini, sesuai dengan namanya itu Stronger, bahasa Inggrisnya. Ya udah, mungkin kita bisa say hi kali ya langsung pada Bang Virgi Stronger. Halo Bang. Halo, welcome back to the Virgi Stronger. Salah sambung. It's not my program ya. Ini podcastnya Babel Talk. Bukan. Ini Stronger TV. Oh iya. Anyway, kita salah. by telepon ya Bang. Dan sini kita akan ngobrol tentang barber tentunya dengan tema bahasan lebih enak buka sendiri atau join. Nah, benar sekali, lebih enak. Mungkin sebelum kita bahas ke tema, kita lebih baik mengenalkan siapa sih Bang Virgi Stronger ini ke teman-teman pendengar semua. Mungkin beberapa orang-orang belum pernah kenal juga nih siapa Virgi Stronger. Kapan mulai? Ya, memang siapa sih sama rendah apa ini? Jadi bisa kapan mulai terjun Bapak Virgi Stronger ke dunia barbering? Kenapa memilih barber di dunianya? Mungkin bisa jelaskan oleh Bang Virgi. Bingung juga mau memulai dari mana ya? Mungkin bisa kenalin punya istri belum, punya anak belum gitu. atau mungkin kenalin kenapa Enggak gitu, anjir ngapain? Nah, mungkin. Mungkin kalau dikatakan awal memulai menjadi seorang barber itu tahunnya ya, kalau nggak salah sih di 2015 akhir, di 2016 awal gitu. Nah, dan menjadi barber berawal dari kecintaan menggunakan pomade gitu kan. Nah, jadi nggak tahu kenapa yang ngalir gitu aja. Jadi lebih dibunahkan kita gue pribadi mendalami dunia barbering karena dengan bekal pengetahuan terhadap penggunaan pomade gitu. Jadi setidaknya gue kayak udah paham tentang rambut keriting nih cocoknya pakai pomade kayak gini, rambut lurus nih cocoknya pakai pomade kayak gini, kayak gitu. Jadi ya ngalir gitu. Tapi kalau misalnya direct tentang pomade, gue itu waktu itu Sep nih, gue tuh ketemu Bang Virgi itu kalau nggak salah di salah satu barbershop di Depok. Punyanya Bang Bule waktu itu. Dan gue kalau ingat-ingat pomade itu dulu tuh Bang Virgi tuh salah satu pencetus komunitas pomade juga ya Bang ya? Ya bisa dibilang seperti itu Saudara Gibran. Jadi awalnya ngebentuk komunitas pomade ya kan.
yang awalnya dari Indonesian Pomade Enthusiast, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah tahu ya tentang. Tahu benar. Ya kan, nah jadi Indonesian Pomade Enthusiast itu kayak semacam apa sih, komunitas pomade lah yang mencangkup seluruh Indonesia. Nah, gua waktu itu stay di Depok dan gue berusaha buat ngumpulin para pencinta pomade khususnya dari Depok, ya kan. Akhirnya gue bentuk lah yang namanya Pendek. Oh iya, Pomade Enthusiast. gue inget banget. Gue inget banget waktu itu tuh kalau nggak salah ada baju pertama desainnya Bang Virgi ya kalau nggak salah ya, warna hitam itu ya. Alright. Itu sebenarnya kan bikin kaos kita lebih ke pengen diketahui aja bahwasannya ini kita adalah suatu komunitas gitu. Sebenarnya kaos di situ nggak secara gamblang, waktu itu Pendek belum benar-benar kuat terbentuk secara dideklarasikan, asik bahasanya gaya banget ya, kayak gitulah pokoknya. Karena perlu apa namanya persetujuan dari El Presidente ya kan, Bapak Giovanni Wijaja ya kan. Kayak gitu. Jadi kita bikin dulu lah biar kelihatan nih ada bentukan komunitas pencinta pomade, kita bikin kaos yang namanya Pomade. Mantap banget nih. Oke. Gitu. Tapi masih aktif nggak sampai sekarang Bang pomade-nya? Masih aktif? Apa? Use pomade atau gimana komunitasnya? Dong. Komunitasnya mati suri kayaknya nih, nggak tahu kenapa masing-masing dah. Iya, masing-masing dari membernya semua udah punya kesibukan lain gitu kan. Ya jadi kita udah nggak bisa fokus, udah gitu beberapa dari kita juga ada yang udah hijrah dari negaranya sendiri gitu kan. Ada yang udah stay di mana gitu. Jadi udah nggak bisa fokus lah untuk baik. aktif lagi kayak dulu. Terkait masalah pomade ya. Kan kalau bisa dibilang komunitas pomade itu bisa dibilang bersinergi dengan Barbering ya Bang ya. Kalau kita lihat dari anak-anak Pendek beberapa akhirnya jadi barber gitu kan. Nah, jadi barber ya, mulai barber. Kamu juga kan? Nih. Kamu juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang kenapa bisa penasaran akhirnya mencoba jadi seorang barber gitu? Kalau dibilang penasaran, gimana ya? Enggak, karena gue nggak kayak gimana. Ya biasa aja diikutin arah angin aja, jadi ngalir gitu aja udah. Dari si pomade itu udah ngalir, orang jadi yang tadinya nanya-nanya soal pomade sama gua, cocok pakai pomade apa, terus beli sama gua dan akhirnya mempercayakan gua untuk cukurin dong sekalian rambutnya. Akhirnya coba-coba waktu itu cuma pakai gunting kertas ya kan, tipis sampai tipisnya tuh like comb attachment number 1 you know, ya kan, tipis banget, mepet, berasa kulit ke gunting juga ya kan. Ada kulit ke gunting juga pakai gunting kertas. Akhirnya yang ngalir gitu aja. Nah, untuk menjadi seorang profesional barber, terjun langsung di barbershop untuk bekerja sebagai seorang barber itu waktu saat ada proyekan mural di Gangstown, ya kan, Gangstown barbershop. Saat itu saya belum bisa nyukur sama sekali, ya cuma bisa bekal nyukur pakai gunting, ya kan. Lalu Bapak Helmi, bos saya saat itu, ya kan, dia kontak saya untuk coba isi mural nih di Gangstown ini. Lalu coba isi, setelah jalan sempat berpikir kayaknya asik juga jadi barber ya. Di luar gaji pokok lu orang bisa dapat ceperan duit goib dari tip kayak gitu kan. Ya. Artinya dalam harian lu nggak mati gitu lah. Tapi belum dalam diri ini saat itu belum yang kayak benar-benar pengen terjun jadi seorang barber, nggak, belum. Awalnya jadi setelah itu lanjutlah Pak Helmi kontak saya untuk coba isi bangku di Gangstown second shop. Nah, jadi di cabang keduanya waktu itu baru buka dan dia nawarin untuk isi salah satu bangku di situ. Ya udah, isilah. Dengan berbekal modal nekat dan mental yang cukup kuat ya kan, itu aja udah berat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk jadi barber. Gak ada pengalaman bekerja di pangkas rambut atau bekerja sebagai tukang cukur lain, nggak ada, hanya di Gangstown. Berarti saat itu memang dunianya Bang Virgi ini di mural berarti ya, di art ya. Berarti setengah langsung. Enggak juga Mas. Enggak juga. Tapi saya enggak. Tapi sebetulnya gini. Enggak, maksudnya gini. Iya. Maksudnya karakternya dulu
orang-orang mengenal Bang Virgi itu berarti kan Pak Helmi bisa menghubungi Bang Virgi, berarti dia tahu oh ternyata Bang Virgi ini bisa mural nih gitu kan. Tapi gitu. gini loh, Feb, Berarti secara langsung kan orang-orang tahu. kalau menurutku gini gitu loh. mungkin Gimana? ada hubungannya kali ya dari mural. Ini nggak tahu ya, mungkin ada hubungannya mural dengan kepala. Kemarin kan kita pernah sharing yang di podcastnya bareng si Zaidan Natsmi itu, yang dia bilang barber itu sama konten kreator mungkin ada hubungannya, sama-sama desain. Nah, mungkin ada persamaan nih dari mural yang sama-sama ngedesain, tapi yang satu desainnya di tembok, yang satu desainnya di kepala gitu. Ya memang kalau bisa dibilang masih suatu hal yang berkorelasi ya, berkaitan erat, sama-sama sebuah bentuk hasil karya seni rupa kan gitu. Tapi kalau bercerita tentang bagaimana latar belakang saya jauh sebelum menjadi seorang barber, wah ini banyak panjang cerita. Kita nggak cukup podcast cuma dengan 30 menit ini. Benar. Karena jauh sebelum menjadi barber, profesi seperti tato artis saya pernah jalani, lalu desain artwork ya kan, beberapa brand-brand lokal atau band dan brand ya. Di sini harus dipahami band dan brand saya udah pernah kerjain. Lalu juga ada kayak sempat tuh yang band lah kayak gitu, mural artis ya kayak gitulah. Bener sih. Bener. Jalan begitu aja. Kalau dilihat juga dari desain Bang Virgi ini kelihatannya hardcore metal gitu. Dan kalau gue bisa bilang tuh sangat-sangat konsep gitu. Koplo juga masuk. Punya konsep dan punya ciri khas sendiri gitu kalau bisa dibilang. Nah, kembali ke tujuan podcast kita kali ini tentang judul yang lebih baik buka sendiri atau kita join nih Bang. Bang Virgi sendiri sebetulnya sekarang masih kerja sama orang atau kerja sendiri atau usaha gitu Bang? Saya pribadi masih bekerja sama salah satu barbershop, cuma saya tidak bisa sebutkan namanya di sini karena ada salah satu kode etik profesional. Seperti itu. Lokasi masih di mana lokasinya tuh Bang? Salah satu bilangan. Enggak nanti ya. Tak takutnya gini Sep, nanti ada yang habis dengar nyari di internet di search engine barbershop Tangerang. Nah banyak dah tuh pilih yang mana. Tangerang apa? Banyak, silakan pilih aja. Di Tangerang apa perbatasan Jakarta Barat, Pak? Kok lebih dalam ya Bapak ini? Pokoknya di daerah Tangerang lah. Ada salah satu barbershop di daerah Tangerang. Yang jelas saya saat ini masih bekerja sebagai barber di salah satu. Tapi kalau kita terkait dengan buka sendiri atau join bareng orang gitu, Bang Virgi ini ada ini nggak sih niat kayak ingin menjadi pembisnis gitu, buka sendiri gitu kedepannya misalnya. Untuk punya barbershop sendiri, punya brand sendiri misalnya ya seperti itu. Yap. Enggak. Gini loh. Oh enggak, ini cuma keselak. Gini loh. Siapa sih orang yang nggak pengen punya usaha, ya kan? Siapa sih orang yang pengen kerja terus sampai tua, ya kan? Benar. Kalau dikatakan pengen punya barbershop, ya pengen. Cuma ya begitulah. Gue tuh harus memikirkan matang-matang dan mempersiapkan itu semua untuk menuju ke sana. Nggak mau sembarangan main buka-buka aja kayak gitu loh. Apalagi dengan kapasitas dan potensi yang ada saat ini, sayang banget. Akan sangat disayangkan kalau buka cuma dengan konsep sederhana gitu. Sayang banget gitu loh. Artinya keinginan untuk memiliki barbershop sendiri ada, cuma nggak mau sembarangan untuk memulainya. Kalau bisa dibilang loyal customer gue tuh banyak, ya kan, yang mereka punya latar belakang strata sosial yang cukup tinggi gitu kan, yang menawarkan diri untuk yuk join yuk buka barbershop, join yuk gabung bikin barbershop. Kalau dengan join seperti itu, artinya ya secara tidak langsungnya masih sama aja kerja sama orang, ya nggak sih? Benar. Cuma bedanya dia punya modal dari segi finansial, dan kita orang masih kita orang punya modal dari segi skill dan ide kreatif kayak gitu. Ya kan, maka dalam memulai usaha khususnya industri barbershop saat ini akan lebih baik kalau kita bisa menyelaraskan ya kan antara orientasi bisnis dengan
menjalankan bisnis sesuai dengan passion. Tapi punya pengalaman berbisnis nggak bang? Oke. Ya punya pengalaman bisnis macam-macam. Ya kayak dibilang pekerjaan masa lalu itu ya pengalaman bisnis juga ada, walaupun ranahnya beda gitu ya. Seperti di tato atau musik studio dan lain sebagainya. Ya ada. Gitu. Tapi menurutku juga sekarang kan Bang Frigijo lagi bisnis nih, punya suatu brand produk sendiri yang dijual ke teman-teman barber juga, jadi bisa bilang dia bisa bisnis juga ingat gitu. Ya, Stronger Company. Stronger Company ini sebenarnya bukan cuman bisnis aja. Saya di sini adalah suatu movement harapan, hope, kayak gitu. I know. Jadi Stronger Company ini sebuah harapan dan cita-cita saya pribadi agar suatu saat kedepannya bisa menjadi besar dan menaungi nggak cuman barbershop, ya kan? It's all about local crafter, kayak gitu. Everything all about custom culture and local crafter, kayak gitu Stronger Company. Jadi makanya saya tuh punya banyak relasi teman-teman yang dimana mereka tuh bukan seorang barber tapi sama-sama local crafter seperti pinstriper, kan, terus motorcycle enthusiast, builder dan lain sebagainya. Karena saya percaya walaupun mereka nih akan bisa diandalkan suatu saat nanti kita perlukan gitu. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Asep ada yang mau ditanyakan nih, Sep, perihal tentang bisnis atau gimana? Kalian kan mungkin ada kesamaan nih dari Asep dan Bang Virgi nih. Kalau Asep sudah memulai bisnis barbershop, mungkin Virgi dari Virgi Stronger, Virgi Stronger Company-nya ya. Iya. Stronger Company. Company. Mungkin kalau dibilang ya Bang Virgi ini salah satu orang yang pernah berkesan lah bagi gue lah, apa yang ngajarin gue banyak hal tentunya ya para pendengar semua, baik dalam bisnis ataupun gimana. Yang ngajarin gue banyak regulasi lah, dalam artian membuka mata gue tahu tentang barber tentunya seperti apa. Nah, gue sempat bertanya juga ke beliau, sebenarnya yang baik itu seorang barber tuh harus seperti apa sih yang dibilang seorang barber profesional di mata konsumen. Itu mungkin bisa jelasin kepada teman-teman semua, Bang Virgi, bagaimana sih jadi seorang barber profesional itu yang baik secara manner, attitude dan skill juga pastinya gitu. Yang bisa diceritakan mungkin. Gimana tadi kesimpulan pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang barber ya. Jadi yang bukan hanya sekedar bisa nyukur aja, tapi yang punya karakter lah gitu, lebih gitu kan. Kalau itu punya karakter banget nih, kita lihat kan gitu. Iya gitu. Bisa dipahami. Jadi kayak misalnya bagaimana menjadi seorang profesional barber yang baik lah. Ya. Simpel sih. Untuk memulainya yang paling penting kita membuka diri akan hal baru. Itu aja dulu. Ya kan? Membuka diri akan hal baru, lalu belajar, dan pastinya kita menjadi seorang barbers ini nggak melulu soal potongan rambut. Kalau dibilang potongan rambut, semua orang namanya bisa nyukur, pasti bisa, ya kan. Tapi yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional barber ini bukan cuma hasil potongannya maksimal, tapi yaitu etika dan knowledge, seperti itu. Oke. Iya kan? Etika bagaimana menjadi seorang profesional barber yang baik dan benar saat berinteraksi dengan customer atau dengan rekan sejawat, ya kan? Lalu juga yang kedua tadi knowledge, karena untuk di kelas-kelas tempat premium kita nggak mungkin maksudnya, karena di kelas-kelas tempat premium itu kita dituntut untuk up to date akan hal-hal yang sedang happening, dari mulai gaya rambut dan lain sebagainya, kayak gitu loh. Jadi salah lah menurut saya kalau misalnya dibilang menjadi profesional barber itu cukurannya harus begini, harus bagus. Nothing. Itu nomor 3, nomor 4, nomor sekian lah.
cukuran hasil yang maksimal itu. Yang paling diutamakan untuk memulai menjadi seorang profesional barber itu yaitu etika, ya kan, dan knowledge. Seperti itu. Oke, baik. Benar. Oke. Kalau menurut Bang Virgi, sebenarnya personality branding itu penting nggak sih Oh, dalam penting, dunia barber? penting sekali karena itu representasi dari diri, ya nggak sih? Saya kasih sedikit contoh dan Contoh. cerita pengalaman saya saat bekerja di salah satu barbershop, ya kan. Ada 3 barber yang dimana mereka di sini tampilannya biasa aja lah, B. Lalu ada salah satu customer yang sifatnya dia fleksibel, new customer lah, orang baru datang, dia nanya dengan kasir waktu daftar untuk cukur, mau dicukur berapa di sini harganya? Kasih tahu sekian. Di sini siapa yang paling bagus? Seorang kasir nggak mungkin langsung nunjuk walaupun dia tahu siapa yang paling bagus di situ cukurnya, ya kan? Ya nggak sih, bisa dipamer sampai sini. Iya, benar-benar. Akhirnya dia memberikan kebebasan, bebas pilih Pak. Di sini sama semua bagus kok, ya kan? Akhirnya dari situ penilaian pertama seorang customer terhadap barber itu dari mana? Tampilan, ya kan? Tampilan itu representasi dari karakter kita, ya kan? Nah saat itu mungkin ya yang sering terjadi di mana new customer kayak gini, pasti gue yang terpilih. Nggak tahu kenapa, mungkin yang lain-lain cupu atau gimana, dandanannya atau kayak gimana gue nggak ngerti, mungkin penilaian customer beda-beda. Tapi setiap ada customer yang baru dan kejadian hal semacam itu, pasti selalu gue yang dipilih. Artinya yang bisa ditangkap di sini, penampilan itu representasi dari karakter. Sebisa mungkin menjadi beda itu jauh lebih baik daripada menjadi baik di antara yang baik. Ngerti nggak maksudnya? Benar sekali, setuju. Karena saat beda, Jadi harus karena saat beda kau dilihat. Kalau Benar, kau benar. menjadi yang terbaik di antara yang baik, B, ya gak? Biasa aja, ya kan? Seperti itu loh. benar. Jadi simpulannya adalah identitas ya berarti ya. Oh iya, Penting identitasnya. Bagaimana mencari Yalah. identitas diri, karakter itu? Iya, gali. Semua orang punya identitas, semua orang punya karakter. Tinggal bagaimana kita bisa menggalinya. Dari mana itu awal bisa ketemu kasarnya si karakter tersebut, bermula dan berawal dari kecintaan kita terhadap satu hal, apapun itu bentuknya. Contoh lagi di sini saya kasih sebuah analogi simpel, ya kan? Kecintaan saya terhadap motorcycle, saya kan, membentuk saya menjadi berpenampilan ala-ala motorcycle, ya kan? Motorcycle ini, Matic ya. Motorcycle plastik. Oh, dipikir Yamaha. Rokoknya Magnum. Rokoknya ini apa? Magnum. Iya kayak gitu. Gali dari situ. Misalnya kayak Asep nih. Asep seorang aparatur negara, ya kan, kerja di imigrasi, menjadi seorang barber, tampilannya rapi, ya kan, nyukur pakai PDH, baju kemeja terus, misalnya contohnya kayak gitu kan, sekedar analogi contohnya kayak gitu. Oh jadi dari sini bisa dilihat, oh ini rapi nih orang nih. Pokoknya kalau nyari yang rapi, pakaian rapi, ini dia nih si Asep. Nah kalau Gibran nih, Gibran yang agak urakan kayak gini, nah kayak gitu identitas. Contoh aja, ya nggak sih? Benar. Oke, gitu. baik. Kalau ditanyakan seberapa pentingnya karakter atau identitas dalam barbering, ya penting banget. Karena dari situ kau bisa dilihat, ya kan? Kalau nggak punya karakter, nggak punya identitas, ya customer nggak akan bisa mungkin cepat mengenal kau. Begitu aja. Apalagi dengan kesan pertama ketemu. Ya nggak? Iya, benar. Contoh lagi misalnya Tidak mungkin. ada new customer yang first touch, ya kan, kau tangani, lalu dia tertarik dengan apa namanya, kau orang punya servis, ya kan. Sometimes dia datang lagi, dia udah inget, wah kemarin dipotong sama yang sering pakai PDH, PDL tuh yang rapi, si Asep. Nah kayak gitu gampang. Kalau misal berpenampilan biasa aja, rapi-rapi biasa, orang bingung datang lagi. Apalagi kalau kesan pertama, orang baru tuh ngelihat semua barber mukanya sama aja, bener sih? Kayak gitu. Benar sama aja. Kayak gitu. Mungkin lebih dilihatnya
pertama kali brand identity-nya kali ya, maksudnya brand perusahaannya mungkin dilihat dulu, baru iya. mungkin dalamnya. Oh iya bisa. Oke. Bisa. Seperti itu Mas Bang Firly Asep. ini tadi kan Oke Mas Gibran, gimana Mas Gibran? Kenapa sih Asep ini bisa nggak bercanda? Nggak apa-apa, Ketawa-tawa aja. Albasit atau Gibran Lucu aja. sebetulnya? Enggak, Gibran ini gua kenal dia Gibran lah udah. Waktu di Iya, bingung nggak? Bingung kadang-kadang. Oh, Aldasit. Nama panggungnya. Nah, jadi Aldasit aja ya. Anyway, tadi kan bilang kalau bisnis Panggilan sesuai kecil. passion. Nah, mungkin Bang Firzi punya nggak sih tips sukses menjalani bisnis yang sesuai passion gitu? Mungkin para pendengar yang tadinya kerja bareng orang, terus pengen buka bisnis gitu kan? Nah, ada tipsnya nggak sih gitu? buka sendiri ya. Kalau bisa dibilang begitu saya belum ranahnya ya, karena saya belum memiliki bisnis dan nggak mau tahu juga soal itu. Tapi yang jelas menjalankan bisnis dengan passion itu bakal memperkuat kau. Artinya memperkuat gini, kalau orang menjalankan bisnis hanya dengan orientasinya duit, ya kan, itu akan seleksi alam, dimakan waktu, ya kan. Saat dimana momentumnya udah hilang, selesailah dia, Udah. ya kan. Tapi kalau menjalankan Bosen bisnis dah. dengan passion, ya kan, seperti apapun terpaannya, ya kan, goncangannya, dia akan tetap kuat karena dengan fondasinya si passion tersebut, gitu. Begitu Mas Basit Gibran, Mas Basit. Ya. Baik. Gimana? Oke. Terus sekarang gimana nih Mas, di kondisi COVID-19 ini nih Mas, mungkin agak jauh dari topik, apa sih kegiatan Nggak apa-apa, apapun perbincangannya dalam in the middle of pandemic ini banget, pasti akan ke arah sana. banget. Gimana? Nah, Cerita. apa nih kegiatan yang seharusnya mungkin kalau nggak pandemik udah melakukan misalnya project apakah gitu? Oh gitu. Oh ya. Waduh. Yang pasti ada lah. Pasti Perlu ada itu, diungkapkan di nggak sini tahu nih. tuh. Ini Asep cengenges saja dari tadi. Ngerti apa enggak ini? Ngerti ya. Soalnya ada gebrakan pasti Iya, tuh di pasti. Pulau Sumatera, Bapak Bir gitu. Ya sedikit bocoran ya. Saya ada planning untuk memulai mini tour workshop lah di Pulau Sumatera ini, dan salah satunya nanti akan disambangi Cat House, established 2017 ya. Yes, benar 2017 ya. Bukan 2000 berapa? Ya itu yang Bapak tuh jangan bikin kalimat-kalimat Adalah. kan saya tidak tahu gitu. Wah, mungkin kamu mungkin bingung kali ya, beda kota sih kita ya, Gibran ya. Kalau saya kan sama ke Sumatera Tangerang, Padahal gue kemarin dari Tangerang ya. juga ya. Oke. Sekarang Jadi apa? King Cuts ya Gibran? Gue lagi di Tingkat Emblo, mana, cuman Bang? kebetulan Emblo kan masih tutup. Pada akhirnya mencari tempat, dan alhamdulillah mungkin tingkat tempat yang sampai saat ini masih dinikmatin lah. Harus dong, insya Semoga Allah. long life ya. Kalau bisa, Amin. keluar dari satu barbershop, ya buatlah movement dengan Bangga. usaha sendiri. Oke. Tapi kita kayaknya udah nggak kerasa banget ya. Udah Gimana? berapa menit nih kita podcast kali ini? Oh, Dua lama. jam. Lumayan ya, udah 2 jam kali. Oke. Langsung ke ini nih, ada Ya. kemarin tuh kita bikin story tuh di Instagramnya Babertalks, itu ada Q&A. Dan ternyata ada Alright. beberapa pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada komen juga. Nah, kita mulai dulu nih. Mungkin pertanyaan mungkin topik dari podcast kita, tapi kayaknya nggak masalah. Nah, ini pertanyaan pertama ini dari Lutfan Bule, Bang Bule nih. Oh si Kapan Lutfan, terakhir kita kenapa? ketemu katanya? Kapan terakhir ketemu ya? Kayaknya di event ya. Apa di waktu dia masih di naik Evo ya? Naik Evo lama barbershop banget di Kelapa 2. Berarti sama ya? Sama ya, gue nggak Lama ketemu banget juga itu. lama ya. Tahu banget dong berarti. Zaman Ketemu juga lama dinosaurus. Oke, Seth. Pertanyaan Gitu. selanjutnya apa nih, Seth? Terus ada nih pertanyaan dari Barber Street.
Oh iya ya. Gi, THR udah turun belum? Loh katanya. Gila, ngapain anjing kayak gitu. Turun dong. Loh, turun. Ini dari Arif Ayi nih, Jember Pride katanya. Jember itu kampungnya nyokap tuh, masih sering mondar-mandir Katanya gimana? Dia komen katanya Jember Pride, berarti bangga nih. Sama-sama orang Jember kayaknya nih Mas Arif Ayi nih. Oh iya, saya punya darah Jember. Oke. Maduro. Selanjutnya Ada satu lagi nih dari Hider Jahan. Bang apa? Iya, bingung nih. Bang, apa sih bedanya pesawat sama rok? Pesawat sama rok. Sama-sama terbang kali ya? Oh. Kok pertanyaannya nggak ada korelasinya dengan apa namanya bahasan tema kita ya? Orang ini bisa ditangkap aja nggak nih? iya. Bingung juga pesawat sama rok. Mungkin sering ngintipin rok yang ada pesawat dia. Dari Tingkat nih, dari partner kerja gue nih. Sejarah barber di Indonesia Siapa? seperti apa, Mas? Siapa namanya? Apakah ada klasifikasi untuk seseorang agar disebut barber? Ya untuk saat ini sih. Bagus nih tanya nih. Untuk saat ini sih bukan sejarah ya, maksudnya klasifikasi orang kenapa bisa disebut sebagai barber, ya kerja di barbershop bisa disebut sebagai barber. Tapi artinya bukan berarti apa namanya yang nggak bekerja di barbershop nggak bisa dikatakan sebagai barber, nggak juga. Ya kan, kalau didefinisikan barber itu kan seorang praktisi potong rambut, gentleman haircut. Artinya di sini gentleman haircut, perempuan juga pegang asal dia mau dipotong ala gaya laki-laki kayak gitu kan. Baik. Kayak gitu. Pengertiannya gitu sih. Benar. Terakhir nih Bang, dari Dainul Arif. Oh, Dainul. Gi, kebayang nggak udah sampai di titik ini? Dulu aja kuping gua hampir putus sama Wah, ya benar. Apa nih? Bingung juga nih. For your information guys, Dainul ini dia salah satu brewer dari pomade yang cukup ternama lah dulu waktu pertama kali happeningnya pomade. Ya kan? Dia berawal dari Platypus pomade terus Roaring Iron. Nah sekarang dia mungkin depresi karena putus cinta atau bagaimana, akhirnya berhenti ngebrew lagi. Dia salah satu pertama talent gue yang gue kandasin rambutnya. Bukan dikandasin sih, jadi cukurannya long trim. Karena ya itu saking mepetnya posisi kulit dengan apa namanya gunting, akhirnya kegunting lah dia. Dan kalau dibilang kenapa tadi nyangka nggak sih sampai kebayang nggak bisa sampai titik ini, ya nggak kebayang. Yang penting saat menjalaninya berusaha untuk total aja, all out kayak gitu, berusaha mengikuti alur total dan teguh terhadap pendirian kita orang. Berarti bisa dibilang nih Dainul Arif salah satu orang yang mengetahui perjalanan cerita lu nih Bang, kayaknya. Benar. Oh iya benar sekali itu. Oke. Mungkin Asep ada yang mau ditanya lagi nih, Asep? Aduh, panjang mungkin kalau tanya banyak ke beliau nih. Soalnya kalau ngobrol sama beliau aja kadang-kadang nggak ngerti. Dia sampai istri nelpon. Iya, dia tuh balik loh kalau ketemu kalau udah di bel doang. Di mana sih lu? Di bel doang, cuy. Malah semua suami sama begitu mungkin ya. Gibran belum bisa merasakan itu. Belum Pak, masih lajang. Perjalanan saya masih belum Gibran. Totalin aja dulu di karir. Bener. Fokus aja dulu. Jomblo. Fokus harus jomblo. Goblok. Dablok juga. Jangan dengerin. Oke, kayaknya kita lama-lama nih. Mungkin ada apa nih kutipan gak nih dari Virgi untuk disampaikan ke para pendengar Barber Talks? Mungkin pendengar yang seorang barber juga, atau misalnya seorang customer di barber, ada yang mau disampaikan? Ya intinya sih untuk terus dapat melevel up diri, kuncinya membuka diri akan hal baru, gitu aja sih. Jangan defensif. Kadang ada orang yang udah puas dengan apa pencapaian dia, lalu merasa nggak perlu lah. Track record jam terbang puluhan tahun nyukur itu bukan jaminan orang itu mempunyai knowledge yang cukup, ya kan? Artinya dalam hidup itu pembelajaran selalu ada, ya kan?
harus ada setiap waktu, ya kan? Maka dari itu yang harus diperlukan, jangan defensif, buka diri akan hal baru, ya kan? Yang pasti setelah itu jangan berhenti untuk belajar, total dalam menjalani sesuatu apapun itu yang kau lakukan, dan sisanya terus tawakal. Ini kutipannya kayaknya penting tuh besok tawakal. si Bang Firgi ini ngisi Berdoa. acara nih. Kalimatnya tausiah. Tausiah ya. Tausiah, iya. Kultum boleh tuh, kuliah 7 minggu. Oh iya boleh. Oke, mungkin buat para pendengar nih yang mau cukur sama Bang Firgi mungkin bisa kontak di mana Bang Firgi mungkin ataupun bisa Alright, you can follow me on Instagram @Firgi_stronger, on YouTube YouTube Firgi Stronger TV. Ya sih. Mungkin bisa DM tuh Bang Firgi mau nyukur Oke, sama iya dulu beliau. lagi om Bisa terima juga ke beliau. Oh, sama lah kita Bang. bisa. Saya juga lagi home service ini Bang. Bisa. Iya harus begitu. Mau nyampe pasar minggu. Iyalah, mau sampai pasar minggu pun Gas terus sikat jauh pokoknya. kalau dia berani keluar, Mbak. Ya kan? gas Film kita udah cocok lah ya. Seperti itu, Bapak Asep. Paling gitu aja untuk podcast kali ini. Jangan kelamaan lah. Kayaknya cukup yang singkat-singkat aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan record kali ini karena kita record kali ini melalui telepon. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga yang diambil ilmunya aja sih. Jangan kekurangan recordnya aja. Pasti. Bener-bener yang jelek itu dibuang. yang jelek-jelek di-cut aja ya nanti kalau mau diupload. Santai, kita nggak bakal nge-cut kok. Pokoknya yang jelek-jelek biar kelihatan aja. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Babak Oke, terima Podcast. kasih. Terima kasih Bang Firgi. Terima kasih Adek Gibran. Terima kasih ya dan Bang Bapak Firgi. Asep, ya kan? Sehat selalu, sukses dengan karirnya, dan Amin. semoga dipermudah dan Amin. dilancarkan segala macam urusannya. Alhamdulillah, amin. Paling gitu aja ya. Sep. Amin. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video Firgi Stronger TV ya. Firgi Stronger TV. Oke, Terima kasih buat alright. pendengar. Oke, thank you. Bisa didengar di Apple Podcast, di Oke, terima Spotify, kasih dan buat pendengar semua. di YouTube. Paling gitu aja. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Selamat lebaran bagi yang merayakan. Iya. Oh iya, selamat lebaran ya buat semuanya besok. Yoi. Tayangnya hari Ini Minggu tayangnya loh. kapan ini? Mohon maaf lahir batin semuanya. Tayangnya hari Minggu Pas jam lebaran 8. banget dong ya. Malam. Oh iya, saya mau ucapkan Iya, juga dong minal aidin wal benar. faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali ke fitrah, memulai semua dengan Oke. yang baik-baik. Amin. Asik. Amin. Amin. Oke. Kembali terima suci kasih. semuanya. Amin. Kata gua Albasi. Oke, terima kasih. Saya Firgi Stronger. Episode selanjutnya. Siang. Iya. Oke.